Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari Prodi D4 TRMIP dengan NIM 2407069. Baik, langsung saja. Di sini saya diberikan tugas, yaitu tugas fisika. Yang pertama, pertanyaannya, kecepatan sebuah mobil dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Pertanyaannya A. Gambarkan grafik ST jarak versus waktu dari kasus tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1 yang bagian A. Saya ulangi lagi untuk pertanyaannya, gambarkan grafik ST jarak versus waktu dari kasus tersebut. Baik, di sini saya akan menggambarkan soal nomor 1 bagian A, yaitu bikin garis seperti ini. Di sini S atau juga disebut jarak. Di sini T sama dengan waktu. Dan di bagian pojok di sini angka 0. Dan untuk grafiknya dimulai dari angka 0 menuju ke atas ke arah waktu. Baik, untuk soal nomor 1 mungkin hanya itu yang bagian A. Baik, selanjutnya yaitu bagian B, yaitu soalnya gambarkan grafik VT kecepatan versus waktu dari kasus tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian gambarnya. Baik, di sini saya akan menggambarkan soal nomor 1 yang bagian B. Di sini tertulis V atau juga disebut dengan kecepatan. Di sini tadi kecepatannya dari awal 30 meter per sekon. Di sini angka 0 dan di sini ialah T. T yaitu sama dengan waktu. Dan di bawah 30 meter per sekon yaitu 15 meter per sekon. Jadi untuk grafik atau gambarnya sesuai soal tadi, gambarkan grafik VT kecepatan versus waktu dari kasus tersebut, yaitu grafik menurun dari 30 sampai ke bawah, karena grafik itu menunjukkan sebuah penurunan kecepatan dari 30 meter per sekon sampai ke titik 0 atau titik berhenti. Selanjutnya soal nomor 1 bagian C. Gambarkan grafik AT atau juga percepatan versus waktu dari kasus tersebut. Baik, saya lanjut untuk soal nomor 1 bagian C. Untuk grafik atau gambarnya saya terterakan di papan tulis ini. Di sini 0 atau titik berhentinya di sini A perjalanan, di sini T atau tadi juga kita sebut yaitu waktu. Untuk grafiknya kita tambahkan bagian bawah, turun ke bawah sini. Baik. Baik, untuk grafik soal nomor 1 bagian C seperti berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1 bagian D. Saya ulangi lagi untuk pertanyaannya, hitunglah beberapa perlambatan dialami oleh mobil tersebut. Baik, di sini kita akan ulangi pertanyaannya lagi. Kecepatan sebuah mobil dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak 75 meter. Kita mengerjakan nomor D, yaitu menggunakan rumus GLBB.
GLB itu ya rumus yang merupakan kecepatan yang bisa berubah-ubah. Jadi GLB sama dengan kecepatan yang bisa berubah-ubah. Dari rumus GLBB kita menyimpulkan bahwa rumus GLBB tersebut ada 3 poin atau bisa 3 kita yang bisa kerjakan. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kedua, 30 maaf saya ulangi. Untuk rumus yang kedua yaitu S sama dengan S0 ditambah V0 kali T tambah 1 kuadrat tambah 1 per 2 Habis ini AT kuadrat. Kalau habis ini dia langsung kasih ini aja. Untuk yang bagian ketiga ialah VT kuadrat. VT kuadrat sama dengan ya V0 kan ada layar belakang kuadrat tambah Habis ini udah selesai berarti kan? 2 iya udah tinggal AS. hafalin dinnya. Baik, sebelumnya kita pahami dulu yaitu apa sih itu VT, S, dan meter per second. Kita cari dulu bawahnya keterangan. Keterangan VT. Baik, di sini kita pahami VT ialah sebuah kecepatan akhir. V0 sama dengan kecepatan awal A sama dengan percepatan atau juga perlambatan. Dan S dan T, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu. Lama kali ya dia diproses lagi. Diproses, diposting gitu ya. Udah. Belum kau isi semua tadi nih kan? Coba HP-nya atur lah. Ada langsung Itu atur dulu. apa nih tugas? Baik, di sini ada 3 rumus yang kita sudah paparkan di papan tulis ini. Sebelumnya ini rumus 1, 2, dan 3 itu berbeda. Bedanya apa? Rumus yang pertama ini untuk mencari waktu. Untuk mencari waktu. Dan rumus 2 dan 3, rumus 2 dan 3 yaitu mencari percepatan dan perlambatan yang tetap. Percepatan atau perlambatan yang tetap.
Baik, untuk GLBB, saya ulangi, GLBB yaitu merupakan kecepatan yang bisa dirubah-rubah. Dan GLBB memiliki 3 rumus, yaitu VT sama dengan V0 tambah A kali T. Rumus kedua, F sama dengan S0 tambah V0 kali T ditambah 1/2 AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah ditambah 2AS. Dan kita pahami untuk VT atau V tambah A kali T itu khusus untuk mencari waktu. Sedangkan rumus 2 dan 3 itu mencari percepatan atau juga kita cari perlambatan yang tetap. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu jalan dan hasilnya. Kita hapus dulu. Baik, di sini yang D itu menggunakan rumus yang kita tulis sebelumnya, yaitu rumus yang bagian C. Menggunakan rumus C atau rumus yang ketiga tadi. Jadi kita tulis rumusnya A VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Bawahnya B VT kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 2 kali 15. Maaf, ini 2 kali 15 dikali 75. Yang C 15 kuadrat sama dengan 900 ditambah 2 kali 15 dikali 75. Ini untuk rumusnya, rumus yang C yang 3 tadi. Baik, di sini kita langsung cari hasilnya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS ditambah 2AS. Bawahnya 15 kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 2 kali A kali 75. Di bawahnya lagi, di sini 225. 225. Dapat dari mana 225 ini? 225 ini kita dapatkan dari 15 kuadrat atau 15 pangkat 2. Selanjutnya sama dengan 900. Di sini bawahnya yaitu 225. Pertanyaannya, dari manakah 225 ini? 225 ini kita dapatkan dari 15 kali 15 yang di atas ini. Sama dengan 30 akar 2, bawahnya ialah 900 ditambah 2 kali A kali 75. Baik, di sini kalian harus memahami, beginilah rumusnya. Selanjutnya ialah maaf, ini karena papan tulisnya agak kecil, jadi saya hapus dulu. Baik, ini rumus yang bawahnya tadi 225 dikali 900 sama dengan 900
dikurang 900 tambah 150 A. Maaf. Ya benar 150 A. Serius. Bawahnya lagi di sini 225 dikurang 900. Yang perlu kita pahami di sini kita penjumlahnya yaitu dikurangi. Kita kurangi 225 kurang 900. Hasilnya ialah min 675. Sini sama dengan 900 kurang 900. Ini kita coret karena nilainya sama. Yang 150A ini kita turunkan saja. 150A. 150A. Baik, di sini kita bawahnya harus kita tulis kembali min 675 sama dengan 150A 150A per 150. Kenapa kita harus per 150? Karena kita cari A ini harus kita sendirikan. Jadi di sini 150, di sini juga 150. Dan hasilnya ialah sama dengan min 4,5 atau 4/5 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat sama dengan A. Baik, di sini jadi hasil dari semua yang kita bahas untuk soal nomor 1 bagian D ialah 4,5 meter per sekon kuadrat sama dengan A. Nah, di sini ada soal nomor 1 bagian E yang kita cari kembali. Pertanyaannya, hitung waktu yang diperlukan untuk berhenti dari kecepatan 15 meter per sekon. Untuk mencari waktu, saya tekankan kembali, untuk mencari waktu itu ialah menggunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah AT dalam kurung. Karena di rumus tersebut ada T atau juga kita disebut waktu. Baik, cara penyelesaiannya ialah bagian E, Vt sama dengan V0 ditambah AT. 0 sama dengan 15 ditambah 15 ditambah dalam kurung min 4/5 kali T. Salah, Cuk. 15 kurang 0 sama dengan 15 kurang 15 tambah ditambah min 4/5 kali T. 15 kurang 0 hasilnya tetap sama, yaitu 15. Baik, di sini kita sama dengankan lagi. Di sini 15 kurang 15 hasilnya tetap 0, jadi kita coret-coret. Jadi 4/5 ini sama T kita turunkan ke bawah sini. Jadi hasilnya min 4/5 T. 15 sama dengan 15. Baik, saya ulangi. Saya lihat bersama. 15 per min 4/5. Karena kita mencari T-nya juga sama dengan 3/3
meter per second. Untuk soal nomor 1 bagian F, pertanyaannya ialah hitung total jarak yang ditempuh selama mobil mengalami perlambatan sampai berhenti. Baik, di sini kita mengerjakan soal nomor 1 bagian F, yaitu menggunakan rumus VT Ribut kali kok. kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Jadi untuk mengerjakannya kita menggunakan rumus sebagai berikut. Oh. Lanjut, kita hapus dulu karena kita sudah tahu mencari rumusnya. Kerjakan rumus F VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah A. Maaf, saya ulangi. Ditambah 2A kali S. Bawahnya 0 sama dengan 30 kuadrat tambah 2 kali dalam kurung min 4,5 dalam kurung S. Di sininya 0 sama dengan 900 ditambah 2 kali min 4/5 S. 0 sama dengan 900 ditambah min 9 kali S. Min 9 ini dapat dari mana? Dapat dari 4/5 kali 2. Di bawahnya kita tulis kembali 0 kurang 900 sama dengan 900 kurang 900 dikurang 9 per S. 900 yang kita coret sama dengan min 900 sama dengan min 9 S, di bawahnya min 9, dan kita tulis kembali di bagian bawah untuk hasilnya, yaitu 100 sama dengan S. Baik, untuk pengertiannya kita selesaikan sampai sini karena jawabannya kita sudah temukan, yaitu 100 sama dengan S untuk bagian soal nomor 1 yang F. Mungkin cuman itu yang bisa saya paparkan untuk hasil jawaban tugas fisika saya dari soal nomor 1 A sampai F. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.